Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elza Sonia Putri, NIM 180311118 dari kelas Pendidikan Biologi D. Di sini saya akan melakukan praktikum virtual tentang isolasi DNA. Nah, pada eksperimen kali ini yang kita perlukan adalah DNA dari manusia sebagai subjek tesnya. Lalu, mengapa isolasi DNA pada manusia ini diperlukan? Yang pertama, sebagai tes genetik. Yang kedua, untuk identifikasi jenazah. Dan yang ketiga, untuk membantu analisis forensik. Nah, isolasi DNA ini merupakan tahapan yang paling panjang dalam teknik biologi molekuler. Ini adalah sel. Di dalam sel terdapat nukleus, dan di dalam nukleus terdapat kromosom. Nah, di dalam kromosom inilah terdapat DNA. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan sel dari subjek tes. Nah, kita dapat mengambil sel epitelium dari pipi. Nah, dalam isolasi DNA yang akan kita lakukan ini, ada 4 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mengumpulkan sel dari epitelium pipi. Yang kedua, kita membuka sel untuk melepaskan DNA. Yang ketiga, kita memisahkan DNA dari protein dan komponen sel lainnya. Dan yang keempat, kita melakukan isolasi DNA yang terkonsentrasi. Nah, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama, kita akan mengambil epitelium dari pipi. Kita akan melakukan swab untuk mengambil epitelium pipi. Nah, di ujung dari swab ini akan mengandung epitelium pipi. Nah, kemudian kita potong ujung dari swab, kita masukkan ke dalam tube. Kemudian kita masukkan larutan lisis ke dalam tube. Ini adalah tahapan yang kedua, yaitu tahapan membuka sel untuk melepaskan DNA. Nah, kemudian tube tadi kita masukkan ke warm water bath. Di dalam larutan lisis yang kita gunakan, terdapat 2 bahan penting, yaitu deterjen dan enzim proteinase K. Deterjen di sini berperan untuk merusak membran sel dan selaput inti sel, sehingga sel terbuka dan DNA dapat lepas. Namun, masih ada protein yang mengelilingi DNA tersebut, yaitu histon. Nah, di sini adalah peran dari enzim proteinase K, yaitu memotong histon sehingga DNA dapat terlepas. Nah, kita masuk tahap yang ketiga, yaitu memisahkan DNA dari protein dan komponen sel lain. Nah, tube yang sudah kita keluarkan dari water bath akan kita campur dengan larutan garam terkonsentrasi. Kita masukkan larutan garam terkonsentrasinya ke dalam tube. Nah,
Larutan garam terkonsentrasi ini akan memisahkan antara DNA dan protein maupun komponen sel lainnya. Nah, kemudian kita masukkan tub tadi ke dalam sentrifug. Nah, dalam kerjanya sentrifug ini harus seimbang, sehingga kita akan memasukkan tub lain sebagai penyeimbangnya. Nah, lalu kita tutup. Nah, setelah keluar dari sentrifug, kita dapat melihat protein dan komponen sel lain akan mengendap, sedangkan DNA akan mengapung di liquidnya. Nah, protein dan komponen sel lain yang mengendap ini disebut dengan pellet, sedangkan DNA dan liquid yang mengapung ini disebut dengan supernatan. Nah, kemudian kita ambil DNA dan liquidnya dengan bantuan mikropipet, lalu kita pisahkan ke dalam tub lain. Nah, kita masuk tahap yang keempat, yaitu melakukan isolasi DNA yang terkonsentrasi. Kita campurkan liquid DNA tadi dengan isoprofil alkohol. Lalu kita aduk. Nah, DNA tidak dapat larut dalam isoprofil alkohol, sehingga kita dapat melihat jaring-jaring seperti ini. Ini merupakan DNA yang tidak larut dalam isoprofil alkohol. Kemudian kita masukkan lagi tubnya ke dalam sentrifug. Tidak lupa juga kita masukkan tub penyeimbangnya dan kita tutup. Nah, ini adalah tub yang telah keluar dari sentrifug. Kita keluarkan isoprofil alkoholnya sehingga kita telah mendapatkan DNA yang terisolasi. Nah, DNA yang sudah diisolasi ini dapat disimpan bertahun-tahun maupun juga bisa langsung dikerjakan untuk eksperimen selanjutnya.